Setelah Marcus Rashford, Joshua Zirkzee dan Harry Maguire, Napoli kembali meminati pemain MU. Ruben Amorim telah meminta bantuan pada bulan Januari, tetapi agar kesepakatan apapun dapat terwujud, penjualan pemain akan diperlukan karena situasi PSR yang genting yang dihadapi klub setelah pengeluaran musim panas yang selangit, ditambah kompensasi yang dibayarkan kepada mantan bos Erik ten Hag serta Sporting Lisbon. Satu pemain yang secara mengejutkan dapat digantikan di musim dingin adalah Shaw, dengan Napoli Calcio Live mengklaim bahwa Antonio Conte ingin bek sayap United itu bergabung dengan Napoli pada bulan Januari, meskipun ia memiliki riwayat cedera. Shaw dikabarkan tidak masuk dalam rencana Amorim untuk masa depan. Dan klub Naples itu ingin memanfaatkannya dengan kedua klub memiliki hubungan yang sangat baik setelah kesepakatan musim panas yang membuat Scott McTominay meninggalkan Manchester untuk Napoli. Kemampuan pemain internasional Inggris itu untuk bermain di sisi kiri pertahanan serta di lini belakang tiga pemain merupakan peluang pasar yang bagus bagi Conte dan pendekatan musim dingin sudah di depan mata. Manchester United dilaporkan telah mengajukan tawaran untuk bintang Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, karena bek sayap itu ingin meninggalkan raksasa Prancis itu. Manchester United sangat membutuhkan perekrutan bek kiri atau bek sayap untuk Ruben Amorim. Saat ini, Setan Merah hanya memiliki Luke Shaw dan Tire Malacia yang tersedia musim ini. Dengan yang pertama jarang fit untuk beraksi, dan yang terakhir mengecewakan sejak kembali beraksi setelah cederanya, Setan Merah ingin merekrut bek kiri dengan Mendes yang telah ditandai sebagai opsi potensial. Manchester United kini telah mengajukan penawaran ke Paris Saint-Germain untuk Mendes karena mereka ingin merekrut target utama mereka. Untuk jendela transfer Januari, menurut Fabrice Hawkins dari RMC Sport, laporan itu menunjukkan bahwa pemain internasional Portugal itu tertarik dengan potensi pindah ke Old Trafford karena dia tidak bahagia di Parc des Princes. Sejumlah laporan di Portugal juga menyebutkan sudah ada kesepakatan pribadi Mendes dengan MU. Victor Lindelof akan meninggalkan Manchester United pada tahun 2025, tetapi tidak mungkin bergabung dengan Ruud van Nistelrooy di Leicester City, Fabrizio Romano mengkonfirmasi. Pemain internasional Swedia itu bergabung dengan klub pada tahun 2017 dari Benfica dalam kesepakatan senilai 31 juta pound dan telah tampil sebanyak 268 kali untuk Setan Merah, termasuk 9 kali di semua kompetisi musim ini, dalam musim yang dipenuhi cedera. Kontrak Lindelof saat ini akan berakhir pada akhir musim, dan Romano telah mengungkapkan bahwa hampir dapat dipastikan pemain berusia 30 tahun itu akan meninggalkan klub pada suatu saat di tahun 2025, tanpa adanya pembicaraan tentang kemungkinan perpanjangan kontrak. Untuk membuatnya tetap di Old Trafford, Romano telah mengatakan bahwa ada kemungkinan baginya untuk pergi sebelum itu, ketika jendela transfer Januari dibuka. MU terbuka terhadap proposal untuk mendatangkan sejumlah uang tambahan di pertengahan musim daripada kehilangannya tanpa alasan, tetapi mereka tidak akan memaksanya keluar, dan Lindelof diperkirakan hanya akan pindah jika ada kesempatan yang tepat untuk karirnya. Van Nistelrooy disebut-sebut sebagai pengagum berat pemain Skandinavia itu sejak mereka bersama di United musim ini, tetapi sumber menjamin bahwa tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung, dan kapten tim nasional Swedia itu kemungkinan besar akan mencari opsi alternatif saat ia pindah. Jendela transfer Januari akan menandai kesempatan pertama Ruben Amorim untuk memberikan cap otoritasnya sendiri pada skuad Manchester United yang diwarisinya dari Erik ten Hag. Jendela transfer pertengahan musim akan resmi dibuka Rabu depan, menandai dimulainya bulan penuh spekulasi, rumor tak berujung,
dan kesepakatan dengan harga tinggi yang telah dilakukan. Namun, United, seperti beberapa tahun terakhir, diperkirakan tidak akan menyerang jendela transfer dengan penuh dendam. Tidak akan ada dana yang tersedia untuk Amorim, yang berarti peluangnya untuk menambah skuadnya akan bergantung pada pemain yang keluar. United, dalam perjuangan mereka yang berkelanjutan, untuk tetap berada dalam batasan aturan keuangan, harus menjual untuk membeli pada bulan Januari. Masa depan Marcus Rashford mungkin dapat membuka jendela peluang. Akibatnya, harapan Amorim untuk menambah pemain dalam skuadnya mungkin tertunda hingga musim panas. Posisi yang seharusnya ingin ia tambahkan sudah diidentifikasi oleh para pendukung dan jurnalis. Ada kebutuhan yang meningkat untuk seorang penyerang dan departemen bek sayap perlu ditingkatkan. Pembicaraan tentang perlunya penambahan bek tengah juga muncul dalam percakapan dalam beberapa minggu terakhir ini. Selain peningkatan yang jelas diperlukan dalam starting 11, area lain dalam skuad perlu ditingkatkan, termasuk departemen penjaga gawang. United dinilai perlu mengubah opsi mereka di bawah Mister Gawang pada musim panas 2025. Andre Onana dari Inter Milan dan Altay Bayındır dari Fenerbahçe dianggap gagal menggantikan David De Gea sebagai nomor 1 United. Onana mungkin masih dipertahankan. Beberapa kesalahan seharusnya tidak menutupi seberapa besar kemajuan yang telah dibuat mantan kiper Inter Milan itu sejak kedatangannya pada Juli 2023. Namun, dalam diri Bayındır, United tidak memiliki pemain nomor 2 dengan standar yang dibutuhkan. Ia tidak terlihat terlalu meyakinkan saat memegang sarung tangan. Ruben Amorim akan berusaha membawa Manchester United kembali ke jalur kemenangan menjelang tahun baru. Bulan pertama yang sulit bagi Ruben Amorim di Manchester United, dengan The Reds berada di posisi ke-14 di Liga Primer dan tersingkir dari Piala Carabao. Masalahnya menjadi lebih buruk dengan fakta bahwa Marcus Rashford telah dibekukan dari tim utama United. Bukan dalam hal hasil, yang sudah cukup buruk, tetapi hal itu membawa rasa ketidakpastian lebih lanjut tentang kegagalan tim. United akan bermain tanpa Bruno Fernandes dan Manuel Ugarte untuk pertandingan terakhir mereka tahun 2024 karena skorsing. Manchester United hanya kalah 1 kali dari 39 pertandingan liga kandang terakhir mereka melawan Newcastle. Kalah pada tahun 2013 saat David Moyes masih bertugas. The Red Devils mencatat kemenangan kandang 3-2 atas tim Eddie Howe pada bulan Mei berkat gol-gol dari Kobbie Mainoo, Amad Diallo, dan Rasmus Højlund. Dengan Fernandes dan Ugarte yang keduanya diskors, penggemar United pasti akan melihat perubahan di tim MU untuk pertandingan tersebut. Meskipun tidak ada pemain yang cukup kuat untuk bersaing secara reguler di level tertinggi, Amorim mungkin terpaksa memanggil kembali Christian Eriksen dan Casemiro ke dalam susunan pemainnya pada hari Senin. Pilihan lini tengah lainnya termasuk Mainoo, yang diperlakukan dengan hati-hati setelah kembali dari cedera. United mungkin telah kalah dalam pertandingan terakhir mereka di tahun 2023. Tetapi The Reds belum pernah kalah dalam pertandingan liga terakhir mereka dalam tahun kalender berturut-turut sejak 1985 dan 1986.